I just had to let you know you're. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Universitas Bina Sarana Informatika Keramat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi mengenai cara mengisi PPH pasal 21. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Nama saya Elisa Sormin dengan NIM 63251661. Saya Francisca, NIM 63250280. Perkenalkan, saya Winanti Dia Astuti dengan NIM 63250914. Perkenalkan, nama saya Angelina, NIM 63250949. Saya Nurisna Aulia, NIM 63251417. Baik, untuk mengetahui cara pengisian SPT, berikut adalah simulasinya ya. Untuk yang pertama, kita ketik di pencarian Google spt simulasi.pajak.co.id. Untuk web aslinya juga kita bisa cek di pajak.co.id ya. Lalu ini adalah tampilan dari simulasi Coretax DJP. Tampilannya masih sama dengan pajak.co.id. Setelah itu, isi ID pengguna bisa juga menggunakan NIK ataupun NPWP. Kemudian, isi kata sandi yang memiliki huruf kapital, angka, dan juga karakter. Untuk kata sandi dari simulasi ini sudah ditentukan ya. Jadi tinggal salin aja lalu cantumkan. Untuk pemilihan bahasa juga bisa diganti ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, jika sudah terisi semua, bisa langsung klik login aja ya. Setelah itu bisa dibaca lalu diklik tanda X. Kemudian, klik OK, lalu pastikan untuk laporan SPT ini yang ada nama bukan yang badan. Selanjutnya, di sisi sebelah kiri ada surat pemberitahuan. Tampilannya seperti ini ya. Bisa langsung diklik aja. Setelah dibaca, bisa lanjut klik selanjutnya. Kemudian, pilih konsep SPT, lalu klik buat konsep SPT. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini, lalu klik PPH orang pribadi. Selanjutnya jenis periode SPT, pilih yang SPT tahunan. PPH orang pribadi, pilih yang 2025. Setelah itu klik next. Kemudian mode SPT pilih yang normal. Setelah itu klik create text return. Tampilannya akan seperti ini, lalu klik icon pensil untuk mengisi SPT. Tampilannya akan seperti ini, kemudian bisa lanjutkan pengisian SPT. Metode pembukuan pencatatan, pilih yang pencatatan. Lalu sumber penghasilan, pilih yang pekerjaan. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, mengenai identitas wajib pajak, identitas kita yang sudah terisi otomatis ya. Mengenai status kewajiban perpajakan, suami dan istri bisa diisi pisah harta, PH, atau memilih terpisah, MT. Jika belum menikah bisa dikosongkan saja, tidak perlu diisi. Selanjutnya yang B, setelah dibaca satu persatu bisa langsung diisi seperti ini sebelum lanjut ke C. Untuk tahap selanjutnya kita bisa scroll dulu ke atas, lalu pilih L1. Ya. Sebelum lanjut ke halaman induk, kita harus mengisi yang L1 dulu. Bisa di sini diklik ditambah, nanti tampilannya akan seperti ini.
Deskripsinya kita pilih tabungan, bank, atau lembaga keuangan. Nah, setelah itu kita bisa ditulis nih nomor akun kita tuh, maksudnya itu nomor rekening, atas nama siapa, banknya apa, dan lokasinya Indonesia. Tahun perolehan 2025. Saldo bisa diisi sesuai dengan gaji yang kita miliki, atau saya di sini menggunakan gajinya itu 5.100.000. Untuk keterangan, karena bukan harta PPS, bisa langsung diklik simpan saja langsung. Untuk selanjutnya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Pada tahun perolehan dan saldo terlihat mengalami kenaikan. Selanjutnya, kita pindah ke akun piutang. Jika tidak ada, bisa langsung dikosongkan saja. Dan kalau misalkan kita menggunakan atau mempunyai investasi atau saham segala macam, kita bisa klik ditambah dan isi seperti ini. Bank institusi penerima investasi, ditulis, dimasukkan, dilampirkan nama banknya apa, nomor akunnya apa, harga perolehan apa, tahun perolehannya kapan, dan nilai saat ini itu sudah berapa. Selanjutnya, kita masuk ke harta bergerak. Harta bergerak itu seperti pembelian aset kendaraan, mobil, dan segala macam. Di sini kita bisa mengisi ini merek mobilnya apa atau motornya apa. Di sini saya menulis Honda. Di sini ada plat nomor, kepemilikannya, bisa ditulis NPWP-nya, nama pemilik, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini yang sudah menyusut. Kalau nomor 5, harta tidak bergerak ini misalkan kita punya tanah kosong atau kita beli bangunan, ruko, dan segala macamnya. Jika tidak ada, bisa dikosongkan. Selanjutnya ke aset lain-lain. Jika tidak ada, bisa dikosongkan. Di sini tuh seperti bisa dilihat ini, misalkan kita punya harta benda seperti perhiasan dan segala macam, bisa ditulis di sini. Di sini ada ikhtisar harta. Ini tidak perlu diisi karena akan terisi otomatis nanti setelah kita mengisi semuanya. Lanjut ke B, utang pada akhir tahun pajak. Jika ada hutang, bisa diklik tambah. Kalau tidak, bisa dikosongkan saja. Ini contoh misalkan kita punya hutang, bisa ditulis kode ininya, NPWP-nya, banknya kita hutang pada bank apa, negara krediturnya apa, tahun peminjamannya kapan, dan saldonya sudah berapa. Sini ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Karena pas awal kita menggunakan karyawan ini belum menikah, jadi tidak ada tanggungan dari anggota keluarga, bisa dikosongkan saja jika belum menikah. Jika sudah menikah, boleh diisi. Kebetulan kami menggunakan contoh yang belum menikah, jadi kami kosongkan. Sekarang ke D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Setelah diklik tambah, maka tampilan akan seperti ini. Bisa langsung diisi nomor identitas dari pemberi kerja, lalu isi penghasilan bruto-nya berapa, pengurangan penghasilan bruto atau biayanya berapa, lalu penghasilan neto berapa, lalu bisa diklik simpan. Lanjut E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh ini akan terisi otomatis dari data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya, scroll ke atas, lalu balik ke halaman induk. Sebelumnya, kan baru ngisi sampai B. Sekarang, lanjut yang ke C, perhitungan pajak berutang. Setelah dibaca, bisa langsung diisi. Lalu, yang pilih jenis PTKP, klik yang TK0, karena sebelumnya juga tidak memiliki tanggungan anggota keluarga atau belum menikah. Sekarang yang D, kredit pajak. Karena sebelumnya sudah ada bukti potongnya,
Maka pertanyaan apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, klik yang ya. Jadi nominalnya sama dengan yang C. Tadi juga jika semua sudah dibaca dan diisi, maka bisa lanjut ke yang E. Itu penghasilan PPh kurang atau lebih bayar, bisa langsung diisi ya. Lanjut ke yang F. F itu pembetulan. Diisi jika status SPT adalah pembetulan. Untuk yang ini akan terisi otomatis, langsung saja lanjut ke D. G itu permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Ini juga akan terisi otomatis, karena tadi di F nominalnya 0, jadi tidak ada yang perlu dibayarkan. Lanjut ke H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Setelah dibaca, diisi ya, contohnya seperti ini. Lanjut ke I, pertanyaan transaksi lainnya setelah dibaca langsung diisi, kemudian kembali ke atas. Lalu, terdapat tampilan halaman kedua, bisa dicek seperti di A penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan bersifat final. Lalu tampilan B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, contohnya seperti warisan. Balik ke halaman induk, setelah K pernyataan sudah dicentang, tandanya kita sudah menyetujui ketentuan-ketentuan yang sudah mengenai syarat pengisian SPT tersebut. Sudah kita isi. Setelah semua sudah diisi, bisa langsung diklik bayar dan lapor. Maka akan ada tampilan pemberitahuan seperti ini. Setelah teman-teman baca, bisa langsung tutup aja, klik tutup. Maka ada informasi mengenai pendatangan dan pasprase. Nah, perlu diingat bahwa isikan pasprase yaitu pajak tumbuh Indonesia tangguh untuk simulasi ini. Ini itu seperti kata sandi di awal ya teman-teman. Bisa langsung aja, maka ada tampilan tanda tangan dokumen, yaitu jenis penanda tangan, klik yang tanda tangan pembayar pajak. Klik, dan penyedia penanda tangan pilih yang kode otorisasi DJP. Nah, ID penanda tangan udah otomatis. Kemudian pasprasenya diisi seperti yang di kata sandi sebelumnya, itu pajak tumbuh Indonesia tangguh tadi untuk simulasi ini. Maka tampilan akan seperti ini, lalu klik cek pasprase. Setelah itu, maka ada tampilan kuning di kalimat konfirmasi tanda tangan. Bisa teman-teman langsung klik aja, kita klik yang kuning. Lalu setelah itu SPT sudah dilaporkan. Tampilannya walaupun kembali ke awal, tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Bisa kita cek SPT sudah dilaporkan, sudah berhasil atau belum. Caranya di pojok kiri atas, sini. Pilih SPT dilaporkan ya teman-teman. Lalu ada akan tampilan seperti ini. Tadang. Artinya SPT sudah dilaporkan. Sangat mudah. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Oke, demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai cara mengisi PPh pasal 21. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita bersama mengenai tata cara pengisian PPh 21 dengan benar dan sesuai ketentuan. Kami mohon maaf apabila kami terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.